Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Baik, hari ini kita lanjutkan untuk bab 11 responsi makroekonomi 1 mengenai permintaan agregat demand 2 ya. Jadi ini kelanjutan dari kita membahas mengenai ISLM. Nah, jadi hari ini itu yang kita bahas adalah bagaimana studi kasus dari ISLM ya. Oke, jadi kita pada hari ini tuh akan lebih banyak membahas mengenai grafik, mengenai kurva. Jadi kalian mohon untuk juga mencoba menulis kurvanya. Kita mengenal lebih lanjut ISLM dengan asumsi bahwa ini masih dalam proses ekonomi tertutup. Jadi belum ada ekspor impor. Ya, kita mulai ya. Ini untuk soal yang pertama, itu pilihan ganda sama dengan buku responsi kalian. Kita bahas saja dari buku responsi kalian. Soal yang pertama itu adalah mengenai variabel eksogen ya. Jadi dari model ISLM, ingat kembali bahwa IS itu adalah dari perpotongan Keynesian. Jadi ada C, I, G, Y sama dengan AE sama dengan C plus I plus G. Di C itu ada komponen teks ya, ada juga G. Nah, itu asal-usul dari IS. Sementara LM itu diingat kembali bahwa LM itu adalah berasal dari teori persamaan kuantitas. MV sama dengan PY ya, dimana M per P itu keseimbangan uang real bisa sebagai money demand dan juga sebagai money supply. Nah, pertanyaannya di nomor 1 ini itu adalah dari pilihan A sampai D itu yang merupakan variabel eksogen itu yang mana? Artinya adalah variabel yang mempengaruhi model. Kalau sementara variabel endogen itu adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, kita lihat dari 4 pilihan ini ya, yang merupakan variabel eksogen itu adalah harga. Oke. Kenapa harga? Ya. Nah, harga ya. Nah, ingat ceritanya. Ketika harga itu meningkat, akan mempengaruhi M per P, keseimbangan uang real. Bisa money demand-nya, bisa money supply-nya. Maka ketika P itu naik atau ketika P itu turun, maka M per P-nya juga berubah. P naik, M per P-nya itu turun. Nah, kalau ini adalah keseimbangan uang real dalam bentuk money supply, ya, maka money supply-nya itu akan bergeser. Kemana? Akan menggeser LM. LM bergeser ke kanan. LM geser ke kanan itu artinya Y-nya naik, pendapatan nasionalnya meningkat, artinya pendapatan nasional atau Y itu dipengaruhi. Sehingga C itu adalah variabel endogen. Kemudian bagaimana dengan suku bunga? LM naik, geser ke kanan dia, kemudian suku bunga turun. Artinya juga tingkat bunga itu merupakan variabel endogen yang dipengaruhi. Ya, yang dipengaruhi. Oke. Nah, bagaimana dengan pengangguran? Oke, pengangguran itu kaitannya dengan pendapatan nasional. Ya, ketika pendapatan nasional itu meningkat, ya, pendapatan nasional meningkat, maka dia agregat demand naik, maka butuh tenaga kerja lebih banyak, maka penganggurannya akan turun. Sehingga jawaban kita di sini untuk nomor 1 itu adalah tingkat harga sebagai variabel eksogen. Soal nomor 2 ya. Sekarang yang ditanya adalah variabel endogennya yang mana? Nah, dari pilihan A, B, C, dan D. Oke, ya. Variabel endogennya artinya variabel yang dipengaruhi itu adalah tingkat bunga. Harga tadi sudah kita jelaskan bahwa harga itu adalah variabel eksogen.
Pengeluaran pemerintah atau G itu adalah variabel eksogen. Dia mempengaruhi IS. Jadi ingat lagi asal-usul dari IS. IS itu dari perpotongan Keynesian. AE sama dengan C plus I plus G. Ada G di situ. Ketika G-nya meningkat, maka kurva IS-nya akan bergeser ke kanan. Ingat ya, pokoknya kalau yang namanya meningkat itu pasti selalu kanan. Mau demand, mau supply, mau IS, mau LM, sama. Ya. Bagaimana dengan money supply atau penawaran uang? Penawaran uang itu juga akan mempengaruhi kurva LM. Sehingga untuk nomor 2 jawabannya adalah tingkat bunga sebagai variabel endogen atau variabel yang dipengaruhi. Oke, kita cek nomor berikutnya. Ini mengenai efek Pigo. Jadi Pigo ini itu adalah nama ekonom Arthur Pigo, ekonom klasik pada tahun 1930-an ya, 1930-an. Jadi nama belakangnya itu yang diambil ya. Dia itu menceritakan bagaimana hubungan antara penurunan harga ternyata dapat meningkatkan pendapatan. Ya. Nah, kalau kita lihat, ingat kembali ketika kita belajarnya itu adalah ISLM yang sejauh ini, itu bisa juga kita simpulkan bahwa penurunan harga dapat meningkatkan pendapatan. Kok bisa begitu? Nah, ketika harga turun, P turun, ya, oke. Maka untuk setiap jumlah uang yang beredar, ya, akan menunjukkan keseimbangan uang realnya itu M per P lebih tinggi. P turun, M per P naik. Keseimbangan uang real ini yang meningkat akan menyebabkan ekspansi moneter sehingga LM bergeser ke kanan, pendapatan lebih tinggi. Oke, ya. Ini yang dikemukakan oleh Pigo, si Arthur Pigo. Sehingga dia bilang bahwa keseimbangan uang real itu adalah bagian dari kekayaan rumah tangga. Ketika harga turun dan keseimbangan uang real naik, seharusnya rumah tangga itu lebih sejahtera, lebih makmur, dan mengeluarkan uang lebih banyak. Kenaikan pengeluaran rumah tangga ini itu seharusnya akan menyebabkan pergeseran IS ke kanan, artinya ekspansif IS-nya yang juga mengarah pada pendapatan yang lebih tinggi. Inilah alasannya para ekonom klasik pada tahun 1930-an itu percaya bahwa penurunan harga itu akan membantu menstabilkan perekonomian, ya, yang akan membuat perekonomian itu kembali pada kondisi kesempatan kerja full employment dan akhirnya meningkatkan konsumsi dan juga meningkatkan permintaan agregat. Sehingga untuk nomor yang ini tuh bisa kalian lihat yang mana kira-kira yang pas jawabannya. Yang B ya. Oke, yang B. Jadi efek Pigo itu menunjukkan bagaimana penurunan harga ya akan menyebabkan meningkatkan uang real yang dipegang, P turun, M per P-nya naik, LM-nya naik, Y-nya naik, sehingga konsumsinya meningkat dan permintaan agregat juga meningkat. Seperti itu. Nomor 4 ya. Jadi soal nomor 4 ini cukup menantang ini. Nomor 4 ini itu berarti dia juga untuk sekaligus menjawab nomor 5, nomor 6 sama nomor 7 ya. Jadi ada 4 kejadian seperti yang di soal nomor 4. Coba sama-sama kita cek dulu. Kejadian yang A. Program kompensasi BBM diikuti dengan pembelian obligasi oleh BI. Artinya di sini itu ada 2 kebijakan yang dilakukan. Pertama, kebijakan fiskal terkait dengan kompensasi BBM, dan yang kedua itu adalah kebijakan moneter terkait dengan pembelian obligasi oleh BI. Nah,
Oke, artinya apa? Ketika ada program kompensasi BBM itu dilakukan, ya. Oke. Ya, program kompensasi BBM itu dilakukan, itu nanti artinya apa? Ya, pemerintah mengkompensasi, artinya mensubsidi BBM sehingga G-nya naik, fiskal ekspansif, IS-nya naik, geser ke kanan. Kemudian pembelian obligasi oleh BI. Ya, kalau BI membeli obligasi, artinya BI mendapatkan obligasi sementara dari masyarakat, sementara masyarakat akan mendapatkan uang, sehingga money supply yang ada di masyarakat itu meningkat. Yang B, rendahnya tingkat investasi diikuti dengan seigniorage yang dilakukan oleh BI. Rendahnya tingkat investasi, I-nya itu turun, itu akan mempengaruhi IS. IS geser kiri. Diikuti dengan seigniorage, artinya apa? Percetakan uang. Artinya sama, moneternya ekspansif, LM-nya geser kanan. Yang C, pajak dan suku bunga itu sama-sama ditingkatkan. Apa ini akibatnya? Sama, ya, ketika pajak itu naik, ya, artinya mempengaruhi konsumsi turun, IS-nya turun. Suku bunga naik, investasi turun. Ya, sehingga IS-nya geser ke kiri. Yang bagian D itu pengeluaran pemerintah dan money supply ditingkatkan. Sama. Ini sama dengan yang di bagian 4A tadi. Fiskalnya ekspansif, moneternya juga ekspansif. Oke, nah kita sekarang coba lihat ke grafiknya satu persatu dari 4A, B, C, sama D ini ya. Oke, nah ini kita menggambar ISLM. Selalu diingat bahwa di ISLM itu mohon selalu kalian membuat apa di horizontal, yaitu pendapatan atau output, dan apa yang ada di vertikal, yaitu R, suku bunga. Nah, ini wajib hukumnya. Untuk membedakan dan menjelaskan maksud kalian itu yang kalian buat adalah kurva apa, ISLMK atau ADASK atau kurva yang lainnya. Nah, ya, kita mulai dari titik keseimbangan yang pertama ini ya, ada di 1. Pada titik keseimbangan yang pertama ini ada di Y1 dan di R1. Oke. Kemudian ada program kompensasi BBM. Nah, artinya apa? Akan menggeser IS ke kanan tadi seperti yang kita bahas. Akibatnya adalah Y-nya naik dan suku bunganya juga meningkat. Jadi posisinya dari 1 sekarang keseimbangannya ada di titik yang kedua. Kemudian diikuti oleh pembelian obligasi. Tadi sudah kita bahas bahwa money supply-nya naik. Money supply-nya meningkat itu akan menggeser LM. LM-nya geser kanan. Nah, ya, sehingga posisinya sekarang keseimbangan itu ada di 3. Nah, di 3 artinya Y-nya semakin meningkat di Y3 dan suku bunganya itu turun. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seperti ini. Seberapa jauh sih LM itu bergeser ke kanan? Ya. Nah, seberapa jauh LM itu bergeser ke kanan, seberapa jauh dia bisa menurunkan suku bunga dan juga meningkatkan pendapatan atau output atau Y, ya, itu tergantung kepada elastisitas dan juga kondisi pasar, ya. Jika pasar itu sensitif terhadap kenaikan money supply, terhadap kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia, maka dampak pergeseran LM-nya itu bisa jauh ke kanan. Tapi kalau pasarnya itu inelastis dan dia kurang sensitif, artinya perubahan si LM itu tidak terlalu jauh ke kanan, ya. Sehingga
perubahan LM itu bisa sampai ke LM1 ke LM2 atau LM-nya itu bisa ke LM3. Jadi dari LM1 ke LM2 atau juga dari LM1 bisa ke LM3, sehingga perubahan terhadap outputnya itu cukup besar dan efek terhadap suku bunganya itu turun ya, turun. Nah, ingat lagi, berapa besarnya kurva IS itu renggang besar ke kanan? Tergantung dari besarnya multiplier dari G. Apa multiplier dari G? 1/1 min MPC-nya. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, berikutnya yang bagian B. Rendah. Nah, kita mulai dulu tadi. Jangan lupa selalu dimulai dari tingkat keseimbangan. Ini dari IS1 dan juga dari LM1 ya. Dari titik ini nih, titik 1, poin 1 ini. Oke. Nah, kemudian ya. Kemudian rendahnya tingkat investasi. Oke, investasi menurun itu akan mempengaruhi IS-nya geser ke kanan, sehingga keseimbangan sekarang ada di titik 2, Y2 sama R2. Y-nya turun, R-nya juga ikut turun. Yang diikuti dengan seigniorage, money supply-nya meningkat karena seigniorage itu adalah percetakan uang. LM-nya geser ke kanan, jadi LM2. Nah, akibatnya apa? Ya, akibatnya apa? Oke. Akibatnya apa? Ya. Akibatnya adalah ini akan menyebabkan suku bunganya turun ya, suku bunganya turun dan Y-nya itu akan meningkat. Nah, seberapa jauh tadi pergeseran si LM itu ke kanan juga tergantung dari sensitivitasnya pasar. Seberapa efektifnya kebijakan moneter itu terhadap perkembangan yang ada di pasar, sehingga dia juga bisa bergeser lebih jauh ke kanan, yang menyebabkan Y-nya itu meningkat lebih jauh dan menyebabkan suku bunganya menurun lebih jauh. Baik, ini untuk yang bagian C. Untuk kasusnya adalah ketika pajak dan suku bunga itu sama-sama ditingkatkan ya. Kondisi pertama IS1 dan LM1 keseimbangan ada di titik 1. Kemudian ketika pajak itu meningkat, maka akan mempengaruhi IS-nya. Pajak meningkat, kontraksi fiskal dilakukan, IS-nya geser ke kiri bawah. Apa yang terjadi? Suku bunganya menurun, Y-nya juga turun dari Y1 ke Y2. Oke. Kemudian diikuti dengan suku bunga yang sama-sama naik. Nah, ingat di sini suku bunga itu berhubungan negatif dengan investasi. Jadi ketika suku bunga naik itu investasinya turun. Investasi turun maka IS akan bergeser ke kiri lagi, IS-nya turun. Apa akibatnya? R-nya turun dan Y-nya itu meningkat. Y-nya itu turun. Jadi dari Y1 ke Y2 itu adalah akibat dari kenaikan pajak, dari Y2 ke Y3 itu adalah akibat dari adanya peningkatan suku bunga. Nah, bagaimana dengan yang D? Ya, jadi dengan yang D, oke. Yang D itu maka pengeluaran pemerintah dan money supply ditingkatkan. Oke, ini balik lagi, ini adalah kondisi keseimbangan pertamanya. Ini sama dengan apa yang ada di bagian 4A. Pengeluaran pemerintah naik, fiskal ekspansif, dan money supply ditingkatkan, LM-nya geser ke kanan. Hasil akhirnya adalah suku bunganya itu turun, kemudian Y-nya itu meningkat. Ya, oke. Seperti itu. Ya, oke. Nah, setelah kita menjelaskan tadi dengan grafik 4 kejadian ini A, B, C, dan D, sehingga untuk menjawab nomor 4
yang merupakan fenomena anti pertumbuhan. Artinya dia itu yang dapat mengurangi Y-nya. A, B, C sama D tadi, maka pilihannya adalah yang C karena dia IS-nya turun, Y-nya turun. Sehingga ini tidak menyebabkan pertumbuhan. Nomor 5, yang sekarang yang memberikan dampak paling besar terhadap pertumbuhan. Artinya yang mana sih yang menyebabkan tadi Y-nya itu meningkat jauh lebih besar? Kalian bisa balik lagi tadi cek satu-satu PPT-nya ya. Itu adalah yang memberikan kenaikan Y yang paling besar itu adalah yang bagian A dan juga sama dengan bagian yang D. Oke, ya. Nah, kalau yang bagian B kenapa enggak? Karena kalau yang bagian B itu fiskalnya ekspansif, IS-nya geser. Maksud saya yang bagian B itu investasinya turun kan? Jadi IS-nya turun, Y-nya turun. Senorage, MS-nya naik, Y-nya naik. Nah, jadi yang 2 kali naiknya itu adalah yang nomor poin A sama poin. Kemudian yang memberikan dampak terhadap inflasi yang lebih besar. Oke, artinya apa? Kalau memberikan dampak terhadap inflasi yang lebih besar, itu adalah ingat sama dengan yang memberikan dampak pertumbuhan paling besar itu yang mana? Kenapa seperti itu? Ya, karena ketika Y-nya ini naik, pendapatannya meningkat, maka agregat demand-nya juga naik. Sehingga hukum permintaan, ketika permintaannya naik, agregat demand-nya meningkat, maka terjadi kenaikan harga atau inflasi. Nah, nomor berikutnya, bagaimana? Yang mana nih yang paling memberikan dampak besar terhadap pengangguran? Ya, oke. Yang paling besar memberikan dampak besar terhadap pengangguran itu adalah yang C. Kenapa? Karena turun, Y-nya itu turun, pendapatannya turun, agregat demand-nya turun. Kalau permintaannya itu turun, permintaan secara agregat turun, sehingga apa yang dilakukan oleh produksi? Ngapain produksinya itu banyak-banyak, ya enggak? Nah, sama ini kasus yang terjadi sekarang. Ya, kasus yang terjadi sekarang. Banyak perusahaan yang memang itu menutup perusahaannya ya karena memang ada kebijakan dari lockdown atau kebijakan dari PSBB ini ya. Jadi banyak yang tidak berproduksi. Kenapa mereka tidak produksi? Ya karena memang juga posisinya sekarang itu adalah permintaannya nggak ada, memang nggak bisa itu. Jadi banyak yang karyawannya dirumahkan atau bahkan mungkin dipecat sehingga penganggurannya meningkat. Mudik nggak boleh. Nah, penerbangan domestik dilarang. Apa yang dilakukan? Penerbangan domestik yang sifatnya komersil. Apa yang dilakukan oleh maskapai penerbangan? Ya mereka kan tidak beroperasi berjalan. Apa yang dilakukan oleh karyawannya? Sebagian besar dirumahkan, ya. Tapi belum ada kabar bahwa mereka dipecat, hanya bersifat dirumahkan. Artinya kalau dirumahkan seperti itu, mereka seperti WFH, ya artinya mereka gajinya tetap berlangsung berjalan. Walaupun mungkin seperti yang maskapai besar seperti Garuda, itu sudah ada kabar bahwa mereka terjadi pengurangan gaji saja dan bonus, tapi tidak sampai pada proses pemecatan. Oke. Nomor berikutnya. Nah, ini nomor berikutnya. Ini adalah kasus tahun 80-an. Di Amerika itu mengalami defisit anggaran dan dia memotong pajak, mengalami defisit anggaran ketika Bank Sentral Amerikanya, Federal Reserve atau Fed-nya itu menerapkan kebijakan uang ketat, tight money policy. Nah, jadi bagaimana dampaknya di sini terhadap adanya campuran kebijakan ini? Yang pertama adalah pemotongan pajak, kontraksi fiskal, dan the Fed-nya menerapkan kebijakan tight money policy, dan juga artinya itu adalah kebijakan kontraksi moneter.
Apa akibat? Nah, kalau kita lihat secara grafiknya di sini, berarti tadi ya, kita mulai dulu dari kondisi awal. Pokoknya selalu mulailah dari kondisi keseimbangan dan selalu ingat untuk menuliskan apa di horizontal dan juga di vertikalnya. Oke. Nah, tadi Fed memotong pajak. Teksnya turun. Teksnya turun, C-nya meningkat. IS-nya geser ke kanan. Y-nya naik, R-nya naik. Kemudian Fed-nya menerapkan kebijakan tight money policy. Nah, artinya MS-nya turun. MS turun geser kemana dia? Dia akan bergeser ke kiri atas. Oke. Nah, bergeser ke kiri atas. Oke. Nah, kalau pergeserannya ini dari Y1 ke Y2 dan balik lagi ke Y1, itu yang terjadi, maka ini adalah posisi pada jangka panjang. Ingat bahwa kunci dari kata jangka panjang itu adalah ketika Y-nya kembali pada kondisi full employment. Ya, ingat LRAS, ingat bentuknya seperti apa? LRAS bentuknya itu adalah vertikal. Nah, jika memang ya tidak sampai pada posisi dia itu jangka panjang, masih dalam jangka pendek, bisa hanya bergeser ke LM3. Tapi posisinya Y-nya turun di antara Y1 sama Y2, begitu juga suku bunganya. Kalau dibandingkan dengan kondisi pada titik yang kedua itu meningkat. Sehingga jawabannya untuk nomor 8 ini itu adalah suku bunganya meningkat dan investasinya itu turun. Nomor 9. Bagaimana dampak jangka pendek dari adanya kebijakan kenaikan jumlah uang beredar? Ya, itu artinya ekspansi moneter, LM geser ke kanan, Y-nya naik, suku bunganya turun. Suku bunganya turun, maka investasinya itu akan meningkat. Nah, ini sorry. Ini tadi, ya. Oke, ini jawab. Berarti jawabannya adalah yang A, LM geser kanan, suku bunganya turun, investasinya meningkat, outputnya itu naik. Kemudian untuk nomor 10. Nah, tadi dari awal itu kita tidak di soalnya itu belum menyinggung mengenai horizon waktu, jangka pendek dan jangka panjang, ya. Nah, ini di nomor 10 ini baru ada soal terkait dengan bagaimana kalau ada kenaikan pada pajak, kontraksi fiskal, dampak jangka panjangnya. Nah, menghitung jangka panjang, jangka pendek, itu kata kuncinya adalah ketika jangka panjang, maka kondisinya itu outputnya itu adalah kembali pada kondisi dia itu full employment. Kenaikan pajak, maka IS-nya pasti akan berubah. IS-nya itu akan bergeser ke kiri. Ya, geser akan bergeser ke kiri. Nah, kita lihat bagaimana. Baik, nah ini untuk nomor berikutnya dari pilihan kanan nomor 10. Ketika terjadi kenaikan pada pajak, ya, bagaimana dampaknya pada jangka panjang. Oke. Kita lihat grafiknya, ini kondisi keseimbangan pertama IS1 LM1 di pasar barang, ini juga kondisi keseimbangannya di AD dan di AS. Nah, kemudian ketika teksnya meningkat, itu artinya kontraksi fiskal, IS-nya geser ke kiri bawah. Apa yang terjadi? C-nya turun. Ya. Teksnya naik, C-nya turun, maka AE-nya turun. IS-nya bergeser ke kiri, Y-nya turun.
Nah, suku bunganya juga turun. Oke. Nah, ya. Nah, yang harus kalian ingat di sini itu adalah ya. Oke. Nah, yang harus diingat adalah seperti ini. Perubahan pendapatan dalam ISLM yang disebabkan oleh perubahan tingkat harga itu akan menyebabkan terjadinya pergerakan di sepanjang kurva permintaan agregat. Tapi kalau perubahan pendapatan dalam ISLM itu untuk tingkat harga tetap, itu akan menunjukkan adanya pergeseran dalam kurva permintaan, ya. Oke. Nah, oke, dapat dipahami ya. Oke, kita coba ulangi lagi ya. Nah, kondisinya seperti ini sekarang. Y-nya turun. Oke. Y-nya turun, Y-nya turun. Bagaimana dampaknya terhadap kurva permintaannya? Oke. Nah, pada kondisi awalnya ya, penurunan dari Y turun ini, oke, ingat tadi ya. Oke. Nah, posisi penurun Y-nya ini ya, itu kan akan menyebabkan agregat demand-nya geser ke bawah. Nah, kenapa agregat demand ini tadi tuh geser ke bawah? Karena Y-nya turun. Kenapa Y-nya turun? Karena IS-nya turun. Kenapa IS-nya turun? Karena teksnya meningkat. Nah, artinya adalah perubahan pendapatan dalam ISLM itu bukan disebabkan oleh perubahan harga. Sehingga yang terjadi di agregat demand itu adalah dia baru pada posisi dia itu bergeser pada harga yang tetap, yaitu tetap di P1. Nah, kemudian di sini ya. Kemudian, oke. Kemudian ekonomi terus bekerja. Oke. Pada awalnya itu pergeseran AD dari AD1 ke AD2 menyebabkan harganya tetap. Ketika ekonomi bekerja, ya, bekerja. Nah, penurunan AD ini ya, itu akan menyebabkan selanjutnya efeknya adalah penurunan harga. Jadi kalau kita realitanya saja, ketika permintaan itu lesu, perekonomian lesu, ya, yang dilakukan adalah diskon besar-besaran. Harga dibuat semurah mungkin, ya. Tujuannya apa? Itu untuk menaikkan daya tarik masyarakat, daya beli masyarakat terhadap barang. Nah, sehingga nanti coba perhatikan kalau bisa kalian melihat kursornya itu, maka dia akan bergerak harga itu di sepanjang AD2 ke P2. Nah, pada posisi P2 ini, oke, apa yang terjadi? Harganya kan turun, berarti dari P1 ke P2. Nah, ketika harga turun, bagaimana efeknya terhadap M per P? Ya, ini masih kita bicara jangka pendek ya. Jadi ketika ada perubahan dari Y1 ke Y2, stop, itu kita bicaranya jangka pendek. Pada selanjutnya lagi ekonomi bekerja lagi, P turun, M per P naik. Artinya money supply-nya meningkat. Money supply meningkat, LM-nya akan geser ke kanan. Nah, kita lihat di sini. LM-nya geser kanan, akan balik Y-nya itu ke Y1 atau pada kondisi full employment-nya. Inilah yang disebut sebagai kondisi pada jangka panjang. Apa yang terjadi pada suku bunga? Ya, apa yang terjadi pada suku bunga? Suku bunga itu turun, sehingga keseimbangannya itu pada posisinya kembali di full employment-nya, ya. Kalau bisa kita kasih highlighternya mungkin. Nah, highlighternya berarti di sini posisinya ya. Sorry. Di sinilah posisinya berarti. Oke, itu dia. Baik, nah
apa yang terjadi pada nomor 10 ini ya itu ada ya mirip-mirip lah dengan apa yang ada di isian titik-titik. Jadi di nomor 10 ini tadi ya itu kalau soalnya tetap pada dalam jangka panjang maka jawaban ABCD nggak ada yang benar. Yang A itu adalah pada jangka pendek. IS geser kiri, suku output turun, suku bunga turun. Itu adalah jangka pendek. Kalau soalnya adalah dalam jangka pendek efeknya, maka yang bagian A itu betul. Kalau soal dalam jangka panjang, maka bagian A itu salah jawabannya. Yang B, LM geser kanan, betul. Output konstan, betul. Suku bunga salah. Suku bunga bukan naik tapi turun. Yang C, harga turun, benar. Real money balance turun, salah. Real money balance naik. Suku bunga turun, betul. Output konstan, betul. Yang salah adalah real money balance-nya yang naik seharusnya, bukan turun. Yang D, harga naik, salah. Real money balance turun, betul. Suku bunga turun, bukan naik. Output itu konstan ya. Itu jawab. Berarti mohon diklarifikasi lagi, itu mohon dicek ya. Jadi nomor 10 kalau di jangka pendek ya jawabannya benar A. Kalau di jangka panjang nggak ada jawabannya. Nah, di bagian isian titik-titik nih. Nah, kondisinya sekarang itu kalian bisa lihat gambarnya di buku responsi kalian. Itu pada kondisi dia adalah posisinya itu adalah ekspansi fiskal dari A ke B, kemudian kontraksi moneter dari B ke C. Ya, A ke B itu pasti posisinya jangka pendek, B ke C itu sudah di C itu sudah pada posisinya di jangka panjang. Bisa kalian lihat isiannya titik-titik di sini itu seperti apa. Jadi kalau baik, kita cek bagian esai ini. Kita cek bagian esai ini untuk nomor 1. Ya, jika investasi tidak tergantung pada tingkat bunga, maka kurva IS itu adalah sifatnya vertikal. Di gambar yang bagian kiri atas ini, di bagian kiri atas. Oke, bisa kita lihat. Ingat bahwa IS itu adalah hubungan antara suku bunga dan juga output pendapatan atau income negatif, dan menggambarkan bagaimana keseimbangan di pasar barang dan jasa. Jadi kan hubungan awalnya itu adalah dari perpotongan Keynesian Y sama dengan C. C itu C0 MPC YD, YD Y min tax. Jadi C itu adalah fungsi dari Y min tax. Tambah I fungsi dari suku bunga yang negatif. R-nya meningkat, investasinya turun, dan G. Nah, kalau kasus khususnya di sini adalah investasi itu tidak terpengaruh, tidak tergantung pada tingkat bunga, oke. Artinya IS-nya itu posisinya adalah Y sama dengan CY min tax tambah I, tidak ada hubungannya dengan R plus G. Ya. Artinya IS-nya di sini khususnya adalah vertikal. Kalau ini yang terjadi, maka kebijakan moneter itu tidak efektif mempengaruhi output. Jadi maupun LM-nya geser ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, dia nggak berpengaruh, tidak mempengaruhi output. Karena posisinya di sini IS-nya vertikal, berapapun besar perubahan suku bunga, tidak berubah outputnya, itu di kurva IS. Sebaliknya,
Kalau moneternya itu tidak efektif, fiskalnya sangat efektif dalam mempengaruhi output. Geser aja IS-nya ke kanan ke kiri. IS kanan, maka Y-nya juga akan meningkat. Itu yang bagian A. Kalau bagian B seperti apa? Ya. Permintaan uang tidak tergantung pada tingkat bunga. Kurva LM-nya yang vertikal sekarang. LM itu adalah menggambarkan keseimbangan di pasar uang, kombinasi antara income dan suku bunga yang hubungannya itu adalah positif. Kalau diasumsikan sekarang permintaan uang itu tidak tergantung pada suku bunga, ingat bahwa kan LM itu didapat dari teori persamaan kuantitas. M per P sama dengan L R, Y. Liquid L itu. Ya, R, Y, R hubungannya negatif, Y hubungannya positif dengan permintaan uang money demand M per P. Bisa sebagai money demand, bisa sebagai money supply. Nah, sehingga kalau sekarang posisinya adalah tidak tergantung pada tingkat bunga, M per P-nya hanya fungsi dari Y saja, ya. Sehingga LM-nya itu adalah vertikal. Apa yang terjadi di sini? Kalau ini yang terjadi, maka kebijakan fiskal itu nggak berefek. Geser aja IS-nya kanan kiri ya, nggak pengaruh terhadap output. Yang lebih berpengaruh itu adalah kebijakan moneter yang dilihat dari pergeseran LM yang bisa mempengaruhi output. Kalau yang C, nah ini nih yang C. Kalau yang bagian C ya, bagian C itu adalah money demand-nya itu ya, money demand tidak tergantung pada pendapatan, LM-nya adalah horizontal. Nah, kalau ini yang terjadi, maka persamaan tadi si LM itu adalah M per P fungsi dari R. Ya, fungsi dari R. Nah, kalau ini yang terjadi, yang mana yang lebih efektif, fiskal atau moneter kah? Dua-duanya efektif, ya, dua-duanya efektif. Kalau dua-duanya efektif, mana sih yang lebih efektif dalam mempengaruhi output? Yaitu fiskal, ya. Fiskal lebih efektif mempengaruhi output. Oke. Nah, moneternya juga efektif. Nah, peningkatan money supply akan menyebabkan perubahan suku bunganya turun, sehingga LM-nya geser ke bawah, seperti yang digambar di bagian C itu, kiri bawah. Bagaimana kalau yang bagian D terakhir? Nah, kalau di bagian D, permintaan uang itu sangat sensitif terhadap tingkat bunga, LM-nya horizontal. Sehingga persamaannya sekarang M per P itu adalah persamaan dari R, Y. Ya. R, Y. LM-nya itu adalah sifatnya horizontal. Nah, kalau ini yang terjadi, ya, permintaan uang itu sangat sensitif terhadap suku bunga. Ada perubahan sedikit saja di suku bunga itu akan berefek terhadap permintaan uang. Oke, ya. Jadi kebijakan fiskal yang efektif di sini, yang sangat efektif. Di LM ada tidak pengaruhnya? Nggak ada. Dia tidak efektif yang si kebijakan moneter. Kenapa begitu? Ya, kenapa seperti itu? Kenapa kebijakan moneternya tidak efektif? Lihat, bentuk LM-nya itu kan sama dengan bagian C, sama-sama horizontal. Ya, tapi bedanya sekarang dia sensitif terhadap suku bunga. Kalau yang bagian C itu tidak tergantung pada pendapatan. Nah, ingat nih, ya. IS itu efektif. Oke, IS-nya bisa mempengaruhi output. LM-nya dia nggak akan bergerak. Ya, LM-nya dia tidak akan bergerak. Kenapa? Oke, ya, kenapa? Nih, ya, kalau M-nya itu meningkat, ya, oke,
meningkat, M-nya meningkat, ya. M-nya meningkat, maka LM-nya itu geser ke bawah. Nah, geser ke bawahnya ini itu tuh sangat kecil sekali dan hampir mendekati 0. Kenapa? Karena dia sangat sensitif terhadap suku bunga. Ya, permintaan uang ini sangat sensitif terhadap suku bunga. Oke, kan M itu kan selalu berkebalikan dengan R, ya, kan? Fiskal, ekspansi moneter, M naik, suku bunga turun. Kalau kontraksi, M turun, suku bunga naik. Ya enggak? Nah, kalau M-nya dinaikkan, kalau suku bunganya berubah, ya, suku bunganya misalnya positif, naik, ya, M per P-nya itu akan langsung cepat turun nih. Jadi ketika ada kenaikan money supply, LM-nya kan seharusnya berubah, ya enggak? Tapi kenaikan money supply ini karena dia sensitif terhadap suku bunga, kan suku bunganya turun tadi, ya kan? Oke, ya, suku bunganya turun, ya, maka ini jadinya kebijakannya itu saling meniadakan, ya, sehingga pergeserannya itu kecil, ya, kecil dan hampir mendekati 0. Oke, mungkin bisa kita cek lagi ya. Jadi gini, untuk yang bagian D itu ketika kan tadi M per P itu kan fungsi dari R sama Y. R yang paling besar pengaruhnya kan dibandingkan sama Y. Jadi ketika Y naik, M per P naik. Ketika R-nya itu naik, M per P turun. Nah, yang lebih besar pengaruhnya kan itu adalah suku bunga. Jadi kenaikan M per P itu dihilangkan dari adanya penurunan M per P akibat adanya kenaikan R, sehingga perubahannya itu si LM-nya itu hampir tidak ada karena dia saling meniadakan, seperti itu.